Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safila Nur Fadila dari IF 121. NIM saya 1031124000031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal kalkulus. Oke, di sini soal nomor 1 itu ada integral sin x ditambah cos kuadrat x per 1 plus sin x dx. Jadi yang pertama itu di sini kan ada 2 ya. Jadi kita pisahkan dulu integralnya. Integral pertama itu yang ini, integral kedua itu yang ini. Kita kerjain satu-satu. Integral dari sin x dx itu kan berarti minus cos x ya. Berarti kita tulis minus cos x. Nah, kemudian yang ini itu kita cari yang atasnya dulu. Cos kuadrat x itu bisa kita ubah biar jadi sin. Itu caranya gimana? Dengan identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri itu kalau ada cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu nilainya itu 1. Berarti karena di situ itu cos kuadrat x, jadi berarti kalau cos kuadrat x itu kan berarti sama dengan 1 min sin kuadrat x. Kita tulis dulu di sini 1 min sin kuadrat x. Nah, sedangkan 1 min sin kuadrat x itu kayak yang bentuk a kuadrat min b kuadrat gitu. Dengan a kuadrat itu 1 dan b kuadrat itu sin kuadrat x. Itu bisa kita ubah jadi a min b, a plus b. Jadi kita tulis lagi aja. Berarti A-nya itu kan 1 min sin X terus sama 1 plus sin X. Tuh udah, itu yang cos kuadrat X. Terus kita juga jangan lupa bagi sama 1 plus sin X. Di sini ada 1 plus sin X sama 1 plus sin X kan. Nah, itu bisa kita coret aja. Bisa kita coret, jadi sisanya 1 min sin X. Jadi integralnya itu berarti kan sisa 1 min sin x ya, sama dengan kan berarti ini 1 min sin x. Nah, ini kita bisa apa ya namanya, integralin lagi gitu. Jadi ada 1, bentar, jadinya kan berarti di sini aja integral 1 dx minus integral sin x dx. Nah, di sini 1 dx itu kalau kita integralkan itu kan jadinya sama dengan x ya. Nah, terus sin x itu kalau kita integralkan jadinya minus cos x. Jadinya x minus cos x kan. X minus cos x. Ini kurang x. Jadinya sama dengan x plus cos x. Nah, udah, terus kita gabungin deh integral yang ini sama yang ini, kita gabungin jadinya minus cos x ditambah x ditambah cos x. Di sini ada minus cos x, di sini ada plus cos x, jadinya habis ya. Jadinya sisa x doang. Jadi integralnya sama dengan x plus c. Ini untuk jawaban yang nomor 1A. Itu sama kayak nomor 1A, cuman ini tuh kayak cuma suruh ini integral tentunya gitu, dan batas atasnya 10, batas bawahnya 1. Nah, ini kan tadi integral yang tanpa integral tentunya kita udah nemu ya, sama dengan x plus c. Nah, cara nyari integral tentunya itu kita tinggal substitusiin nilai dari ininya ke variabel x-nya ini. Semisal berarti 10 sama 1 itu kita substitusiin ke nilai x-nya. Jadi caranya itu batas atas dikurangi batas bawah. Berarti sama dengan batas atasnya itu kan 10, batas bawahnya itu 1. Jadi sama dengan 9. Untuk yang nomor 1B jawabannya adalah 9. Jadi untuk soal yang nomor 2 itu ada integral dari x per akar 4x min x kuadrat dx. Jadi yang pertama itu kita perlu ubah dulu bentuk yang 4x min x kuadrat. Kita ubah 4x min x kuadrat itu jadinya sama dengan ini ya, min x kuadrat min 4x. Nah, di x kuadrat min 4x sama dengan x min 2 kuadrat dikurangi 4. Nah, ini kan x kuadrat min 4x sama dengan ini kan. Berarti 4x min x kuadrat itu kan sama dengan minus x kuadrat min 4x. Yang kan minus x kuadrat min 4x itu ini. Jadinya kita kasih minus di depan ini gitu loh. Jadinya kan minus x kuadrat di min 2 kuadrat minus 4. Jadinya sama dengan 4 minus x minus 2 kuadrat. Nah, ini kita masukin ke akar yang tadi itu. Jadinya kan bentuknya jadi kayak gini ya. 4 minus
X minus 2 kuadrat. Nah, di sini tuh ini tuh sebagai A-nya. Nah, ini tuh sebagai X. Ini A kuadrat maksudnya, ini X kuadrat. Nah, kalau misal nih A-nya itu, A kuadratnya itu 4, berarti A-nya itu kan akar 4 ya. Nah, akar 4 itu 2, berarti A-nya itu 2. Terus habis itu X-nya itu kan berarti sama dengan X minus 2. Nah, setelah itu kita iniin yang bentuk pertama itu kan ada X sama dengan A sin T ya. Nah, kita masukin A-nya itu 2, sin T. Nah, setelah itu kita turunin gitu. dx kan, berarti dx sama dengan 2 sin T dt. Kosin maksudnya cos ya. 2 cos, ini cos. Kan karena turunan dari sin itu cos. Berarti 2 cos T dt. Kita masukin lagi lah ke ininya tadi. Berarti akar 4 minus X minus 2 kuadrat itu sama dengan akar 4 minus tadi X min 2 itu kan 2 sin T. 2 sin T kuadrat itu kan sama dengan ini kita kuadratin, berarti jadinya 4 minus 4 sin kuadrat T. 4 nya itu jadinya akar 4 dikali 1 min sin kuadrat T. Udah gini kita iniin kan 1 min sin kuadrat T itu kalau pakai identitas trigonometri itu bisa kita jadiin cos kuadrat T. Jadinya akar 4 cos kuadrat T. Terus kita hilangin akarnya, jadinya sisa 2 cos T. Ini udah. Kita lanjut. Setelah itu kita substitusi ke integral yang tadi. Jadi kan integralnya X per akar 4X min X kuadrat dx. Sedangkan X-nya itu kita udah tahu kan tadi. X-nya itu sama dengan X min 2. X-nya itu kan sama dengan 2 sin T ya. Jadi kita pokoknya substitusiin semuanya. X min 2 itu kan 2 sin T. Jadi kalau X doang itu 2 plus 2 sin T. Kita substitusiin jadinya 2 yang integral 2 ditambah 2 sin T per akar 4x min x kuadrat itu kan tadi kita udah ketemu. Itu hasilnya adalah yang ini, 2 cos T. Berarti per 2 cos T. Terus dx-nya itu tadi kita udah nemu 2 cos T dt dikali 2 cos T dt. Ini karena 2 cos T sama 2 cos T sama, jadi kita coret. Sisanya integral dari 2 ditambah 2 sin T dt kan. Nah, ini bisa kita pisah. Jadinya kita kerjain satu-satu. Kita kerjain integral 2 dt ditambah integral 2 sin T dt. Integral 2 dt itu kan jadinya 2t kan. Nah, terus kalau ini integral dari sin itu kan minus cos, berarti minus 2 cos T. Berarti jadinya 2t minus 2 cos T. Jangan lupa ditambah sama C. Setelah itu kita kembali ke variabel yang X. Itu kan tadi kita dari X sama dengan 2 ditambah 2 sin T. Itu berarti sin T sama dengan sin T-nya itu berarti sama dengan X min 2 per 2 kan. Nah, terus habis itu kita punya kayak T arc sin atau sin pangkat min 1 itu. T-nya itu berarti sama dengan arc sin X min 2 per 2. Nah, terus kita cari yang cos T-nya ini. Kan udah nemu T nih, T. Terus kita cari yang cos T. Gimana cara nyari yang cos T? Kita bisa pakai identitas trigonometri. Yang cos kuadrat T itu sama dengan
1 min sin kuadrat T kan. Sedangkan sin kuadrat T itu kita udah nemu kan tadi, berarti 1 min, sedangkan sin T itu kan x min 2 per 2, berarti kalau sin kuadrat T berarti x min 2 kuadrat kan, x min 2 per 2 kuadrat, berarti sama dengan 1 min x min 2, ini tetap kuadrat aja nggak apa-apa, terus yang duanya kita kuadratin jadinya per 4. Kan ini untuk cos kuadrat T nya ya, berarti kita bisa iniin, oh ya kita samain dulu deh yang penyebutnya, jadi sama dengan ini kita sekali berarti 4 min x min 2 kuadrat per 4, ini untuk cos kuadrat T. Nah kalau cos T gimana? Kalau cos T itu berarti tinggal kita hilangin kuadratnya kan, dengan cara apa? Dengan cara diakar, jadi ini kita akar aja. Kalau setelah diakar itu berarti jadinya akar 4 min x min 2 kuadrat per 2, yang atasnya nggak perlu dihilangin, yang hilangin yang 4 nya aja, jadinya akar 4 itu kan 2. Nah terus ini dari integral sebelumnya itu kan integral ini ya 2t minus 2 cos t plus t. Nah ini tinggal kita substitusiin deh yang nilai t nya berapa, terus cos t nya berapa, berarti 2 dikali t nya itu kan arcsin x min 2 per 2 kan, terus dikurangi 2 cos t plus c ya, 2 dikali cos t nya itu 4 minus x min 2 kuadrat per 2 plus c. Ini sama ya, kita hilangin aja, hasilnya berarti ini, atau ya kita ubah jadi kayak pakai sin minus 1 itu, 2 sin minus 1 x min 2 per 2 dikurangi akar 4 min x min 2 kuadrat plus c. Jadi hasil akhirnya untuk yang nomor 2 adalah ini. Untuk nomor 3 soalnya adalah ini integral dengan batas atas 5 dan batas bawahnya 1 dari 3x plus 13 per x kuadrat plus 4x plus 3 dx. Jadi yang pertama itu kita samain penyebutnya ya, kita faktorin, maksudnya kita faktorin hasilnya itu x plus 1 x plus 3. Nah terus udah kayak gini tuh kita kayak penjumlahan pecahan biasa, jadinya kita kali silang, a nya dikali sama x plus 3, b nya dikali sama x plus 1. A nya kita kali sama x plus 3, terus b nya kita kali sama yang x plus 1, yang bawahnya juga kita kaliin. Ini kan sama ya, jadinya bisa kita coret, sisa yang atasnya doang. Nah langkah selanjutnya itu buat nyari a sama b nya, kita itu tentuin terserah x nya itu mau berapa aja, kita substitusiin semua nilai x nya ke yang persamaan yang atas ini. Pokoknya gimana caranya, semisal mau nyari b berarti kita jadiin a nya itu 0, terus kalau mau nyari a berarti kita jadiin b nya itu 0. Semisal di sini kita mau nyari b, berarti kita gimana caranya nilai a nya itu harus 0. Kalau nilai a nya mau 0 berarti kita x nya itu harus minus 3 kan, karena a nya semisal dikali minus 3 plus 3 itu kan 0, a dikali 0 berarti 0, jadi kita ambil x nya itu sama dengan minus 3. Ini kita substitusiin semuanya. Ini 3 kali minus 3, 9 ditambah minus 9 ditambah 13, 4. Terus ini 0 ya, 0 ditambah b dikali minus 2, berarti minus 2b. Terus berarti b nya sama dengan 4 dibagi minus 2, minus 2. Ini nilai dari b nya. Kemudian kita cari biar b nya itu 0. Kalau mau b nya 0, di sini kan x nya plus 1 kan, berarti kalau mau b nya 0 berarti x nya harus minus 1. Misal yang kedua itu x nya sama dengan minus 1, berarti 3 dikali minus 1 plus 13 sama dengan a dikali minus 1 plus 3 ditambah b dikali minus 1 plus 1.
Berarti minus 3 ditambah 13, 10 sama dengan minus 2 dikali A. 2 dikali A berarti 2A, itunya 0. Berarti A-nya itu sama dengan 10 per 25. Berarti di sini kita ketemu B-nya itu minus 2, A-nya itu 5. Nah, selanjutnya kita bisa masukin ke integral itu ya. Tadi kan A-nya 5, B-nya minus 2. Nah, kita substitusiin ke yang sini nih. Kita substitusiin ke yang ini. Berarti A-nya tadi 5 per X plus 1 ditambah minus 2 per X plus 3. Ini kita minusin aja ya. Ini kita minusin aja biar enak. Di 5 ininya minus. Kemudian kita iniin pakai integral ya. Ini kita keluarin aja biar jadinya seper X plus 1, biar kita bisa pakai len itu. Nah, jadinya 5 seper X plus 1, terus habis itu dikurangi sama 2, ini juga sama, seper X plus 3. Jangan lupa ini kasih dx ya, karena ini integral. Ini kan jadinya berarti 5 len X plus 1, batas bawahnya 1, batas atasnya 5, dikurangi 2 len X plus 3. X plus 3, batas atasnya 5, batas bawahnya 1. Nah, ini kita batas atas kurang batas bawah ya, kayak biasa. 5 len, batas atasnya itu kan 5 plus 1. Berarti 5 plus 1 dikurangi len 1 plus 1. Dikurangi, ini aku tulis di bawahnya 2 len 5 plus 3 dikurangi len 1 plus 3. Udah 5 len 6, berarti ini beda ini ya. 5 len 6 dikurangi len 2, terus dikurangi 2 len 8 dikurangi len 4. Nah, kalau ada bentuk len A min len B ya, nih, len A min len B itu sama dengan len A per B. Berarti ini 5 len 6 per 2 itu 3, dikurangi 2 len 8 per 4 itu 2. Jadi hasil akhirnya adalah 5 len 3 dikurangi 2 len 2.